Hey hey hey, Sinema satu di sini. Assalamualaikum sobat nonton. Gimana kabar kalian? Udah top up? Udah push rank? Udah chicken dinner? Atau udah boyah? Ahai. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film Free Guy yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang aksi seorang karakter bot atau karakter NPC game yang memiliki kecerdasan buatan berevolusi menjadi hidup dalam sebuah game. Karena karakter NPC tidak bisa dimainkan ataupun bermain sendiri dan hanya mengikuti alur yang sudah diprogram. Karena suatu hal karakter ini malah bisa hidup. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy dan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Guy, Taika Waititi sebagai Anthony, dan Jodie Comer sebagai Molotov Girl atau Cewek Molotov, serta nama-nama besar lainnya. Maaf kawan, lidahku lidah kampung, tapi bukan kampungan, jadi kurang fasih bahasa linggisnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Free Guy. Film diawali di sebuah kota Free City. Seorang yang tampak turun melesat memakai kacamata. Dia adalah salah satu hero yang melompat dari pesawat dan kemudian menggunakan parasut turun tepat di dalam mobil yang berwarna biru dengan wanita cantik yang duduk di sebelahnya. Pria itu langsung menghindari serangan dari helikopter di belakangnya. Di sini, setiap orang yang memakai kacamata digambarkan bisa melakukan apapun semau mereka. Melakukan segala macam misi, mencuri mobil, saling adu tembak, dan berlagak jadi jagoan di jalanan. Or that nice lady. Sementara itu, di dalam sebuah apartemen, seorang pria yang bernama Guy bangun dari tempat tidurnya. Seperti biasa, setelah menyapa ikan miliknya, dia berganti baju di lemari yang semua bajunya berwarna biru. Itu langganan atau gimana itu? Hank, what more could a guy want? Dia pun memulai sarapan sambil menonton TV. Medium coffee, cream, 2 sugars. You know it. It's like losing my virginity, but in my mouth. Sebelum sampai ke tempat kerjanya, di jalanan Guy melihat sebuah sepatu dengan harga $200. Ia ingin membelinya. Namun, setelah mengecek rekening miliknya di ATM, uangnya hanya $187 saja. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju bank di tempatnya bekerja bersama dengan temannya yang bernama Buddy. Dia adalah seorang satpam di bank tempat Guy bekerja. Mereka pun tampak bahagia, bahkan setelah melihat kekacauan di sekitar mereka seolah-olah itu adalah hal biasa di Free City. Oh, Mondays, am I right, Joe? Sesampainya di bank, dia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Guy sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul segerombolan perampok yang membawa senjata api, membobol masuk ke dalam bank hendak merampok. Guy dan Buddy dengan santainya pun tiarap di lantai. Sambil tiarap, Guy masih memperbincangkan wanita idamannya, di mana wanita itu harus bisa bernyanyi seperti Inul Daratista mungkin? Ya, begitulah. Di tempat lain, di dalam sebuah gang sempit, seorang wanita yang bernama Molotov Girl. Susah sebenarnya. Sebut saja cewek Molotov lah, gitu. Sebut saja cewek Molotov, iya. Menemui seorang pria bertopeng, Molotov sedang bertransaksi atau COD dengan pria itu. Dia mencari bukti mengenai sebuah level rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpan data mengenai level rahasia tersebut. Namun, karena pria itu nyenyes, banyak tanya lah begitu ya. Dan terus saja kepo bertanya untuk apa Molotov mencari level rahasia. Molotov langsung ngelanjak ke mamang itu, menembaknya hingga tewas. Di jalanan, saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Guy berpapasan dengan cewek Molotov yang sedang bernyanyi lagu Balonku Ada 5. Pandangan Guy tidak berpaling dari cewek Molotov. Guy lalu berkata pada temannya kalau gadis itu adalah gadis yang dia impikan selama ini. Hai. Entah mengapa, Guy sangat ingin sekali berkenalan dengan gadis itu. Namun Buddy berusaha mencegah Guy karena wanita itu memakai kacamata. Dan orang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Ingat itu ya. Meskipun demikian, Guy tetap bersikeras mengikuti wanita itu. Guy mengikuti cewek Molotov.
berjalan menyeberangi rel kereta api. Kalau sudah cinta, apapun dilewati, termasuk ditabrak kereta pun mau ya. Tapi ini nggak sengaja loh. Namun tiba-tiba, Guy tertabrak kereta yang lewat di sana. Ternyata Free City adalah sebuah kota di dalam game, dan Guy adalah salah satu non-player karakter atau disingkat NPC. Lalu, cewek Molotov adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Setelah logout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera dirilis menyaingi Free City yang pertama yang dimainkan ini. Millie lalu terpaksa mengakhiri permainannya karena diusir dari kafe tempat ia nongkrong. Esok harinya, Guy kembali hidup lagi dan terbangun dari tempat tidur di kamarnya. Seperti hari biasanya, saat Guy akan memesan kopi di kafe Mbak Markona, tiba-tiba Guy meminta cappuccino, bukan kopi krim dan gula. I'd like to try a cappuccino today. Excuse me? I'd like to try. Di luar kebiasaan karakter aslinya yang telah diprogram patennya. Hal itu membuat semua karakter NPC lainnya yang ada di sana memandangnya dengan pandangan aneh dan heran karena mereka selalu diprogram untuk minum kopi, krim, dan gula saja. Ya, begitulah. Namun, pada akhirnya, Guy tetap memesan kopi, krim, dan gula. Dan Guy berkata, hanya bercanda. Please. I'm joking. Keep it on your toes. I was kidding. Artistry, no way, no how. Namun akibat perkataan Guy barusan, si karakter barista kopi memandangi kelas cappuccino dengan penasaran seakan apa iya? Mungkin bisa dicoba? Ya, begitulah. Cappuccino. 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 Di dalam bank, saat Guy yang sedang bekerja kembali terjadi perampokan. Guy dan Buddy pun tiarap seperti biasanya. Oh, udah pengalaman kayaknya. Tetapi kali ini Guy melihat cewek Molotov berada di seberang jalan. Buddy mencegah Guy mengejar gadis itu sebab dia memakai kacamata. Dan Guy tidak. Karena tekadnya sudah bulat, Guy lalu berdiri dan menghampiri perampok yang ada di sana berniat meminjam kacamata miliknya. Perampok itu adalah karakter yang dimainkan oleh anak kecil. Perampok itu memukuli Guy bertubi-tubi. Back off! I said don't stop! Karena melihat gadis impiannya semakin berlalu, takut jauh, takut kehilangan, Guy pun menyerang balik dan tidak sengaja menembak perampok itu sekaligus mendapatkan kacamata miliknya. I said no! Dengan hati-hati, ia menaruh senjata di tangannya, lalu pergi keluar bank. Di depan bank, Guy memakai kacamata dan dia langsung kaget. Wow! Melihat situasi di sekitarnya, langsung berubah muncul tulisan seperti misi-misi aneh di sekitarnya. Di sampingnya, Guy melihat sebuah kotak medkit. Namun saat kacamatanya dilepas, itu tidak kelihatan. Guy lalu mendekati medkit itu dan seketika dia merasa hal aneh. Dia sembuh dari semua luka di tubuhnya, tapi tidak dengan luka cintanya yang belum berjumpa dengan gadis impiannya. Ia melihat seorang karakter yang jatuh dan tewas, dan seketika muncul uang dari tubuhnya. Guy pun meraih uang itu, dan tiba-tiba dia menjadi kaya mendadak. Rekeningnya meningkat drastis. Guy memeriksa rekeningnya dan ternyata benar, uangnya bertambah. Di dalam kantor developer game Free City, dua orang programmer game yang bernama Case dan Mouser bingung melihat tingkah seorang NPC di dalam game Free City yang membunuh karakter player asli dan merebut kacamatanya. Mouser tidak percaya kalau itu adalah NPC. Dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker yang meretas game tersebut atau ada sebuah bug. Untuk memastikannya, Mouser dan Kay pun memutuskan untuk bermain dan mencari player berbaju biru itu di dalam game. Guy akhirnya membeli sepatu biru impiannya. Maksudnya sepatu baru. Ya, kemarin kan uangnya belum cukup. Sekarang udah kaya, udah bisa beli jadinya. Lalu, saat memakai kacamata, Guy melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Di belakang Guy datang karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Case dan Mouser. Mereka meneriaki Guy dan hendak menangkapnya. Hei cowok jomblo, kemari lo. Guy pun bingung. Mouser menyuruh Guy melepaskan skin yang mirip NPC itu karena akan merusak game.
Guy malah semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kok kulitnya disuruh dilepas? Sebenarnya, Guy tidak ingin melawan. Karena Guy gagal paham apa yang mereka maksudkan. Guy dan Mouser pun kesal, lalu menembaki Guy. Guy yang panik lalu berlari mencoba menghindar. Dia berlari menyusuri jalanan dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana, Guy masih saja terus diincar oleh Case. Lalu tiba-tiba, melihat sepatunya yang bereaksi, Guy melompat tinggi ke lantai atasnya. Saat Guy melompat lagi, dia menabrak plafon. Guy lalu mencoba melompat lebih tinggi lagi. Mouser yang semakin kesal mengutak-atik program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu, Guy melihat kalau sepatunya sudah tidak mampu melompat lagi. Ia lalu melihat tanda exit dari kejauhan. Guy pun berlari mendekatinya sambil melewati beberapa item dan dia pun melompat. Di kacamatanya, Guy melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya dan muncul bubble yang menyelamatkan Guy saat jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi yang menabraknya. Case dan Mouser pun lock out dari game dengan raut wajah yang penasaran. Siapa orang yang memainkan Guy? Karena setelah Guy mati, di dalam data tidak ada satupun player yang offline. Mouser mencoba menenangkan dengan menyebut mungkin itu hanyalah bug biasa yang ada di dalam game. Di sebuah siaran televisi terkuak bahwa Case Walter dan Millie Roxrax adalah dua orang yang dahulu bekerja sama membangun sebuah game yang berjudul Life Itself, di mana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu, alias dia dan Millie menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakternya, maksudnya karakter NPC di sana. Di saat host acara itu bertanya mengenai hubungan Millie dan Case, Millie menjawab kalau mereka hanya teman biasa. Waduh, kok jujur banget. Patah hati lah jomblo. Malam harinya, sepulangnya di rumah, Millie menemui Case di rumahnya. Millie mengejek Case yang tadinya seorang jenius pencipta game, kini harus bekerja di sebuah perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa. Millie menyebut atasan Case yang bernama Anthony mencuri karya mereka berdua dulu. Dan ironisnya, kini kau bekerja untuk Anthony, ucap Millie. Case selalu membela diri dengan menyebut kalau Anthony membeli game mereka dan menyimpannya. Dan saat ini Anthony sedang mengembangkan sequel game baru Free City yang terbukti sukses di pasaran. Millie menyebut Anthony mencuri data game mereka untuk dijadikan dasar program Free City. Case yang tidak percaya menyebut Millie mengada-ada karena tidak ada buktinya. Millie lalu melanjutkan kalau dia ternyata menemukan bukti bahwa Anthony mencuri data game mereka dahulu untuk membuat game Free City. Anthony berbohong agar tidak memberi mereka berdua royalti. Millie ingin Case membantunya membongkar kebohongan ini, namun sayangnya Case masih belum percaya ucapan Millie dan menyuruh Millie untuk pergi. Di dalam game Free City, Guy kembali terbangun, namun kali ini dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia memakai kaos biru dan beranjak pergi. Sementara, Millie pun mulai login ke dalam akunnya dan langsung pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Anthony disimpan. Di dalam game, Millie mengawasi sebuah markas milik seorang player. Tiba-tiba, muncul Guy di sampingnya. Millie pun kaget, ternyata dari tadi Guy mengikutinya. Lalu dari jauh, para penjaga menembaki mereka. Millie pun membuka portal untuk kabur, lalu mengajak Guy masuk ke dalam markas miliknya. Di dalamnya, Guy terpukau, kagum melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie masih mengira Guy adalah player noob yang nggak tahu apa-apa. Millie menyebutkan Guy harus meningkatkan rank levelnya sebelum mengobrol dengannya. Millie memiliki level 195, sedangkan Guy sendiri masih level 1 alias noob. Millie lalu menyuruh Guy menaiki levelnya dulu, baru bisa hangout dengannya dengan cara membunuh player lain atau merebut senjata mereka. Guy pun bingung, karena seumur hidup dia tidak pernah melakukan kejahatan semacam itu. Millie lalu bingung, player macam apa lelaki cupu ini yang tidak pernah menembaki player lainnya?
Namun, karena tekadnya yang ingin dekat dengan Millie, Guy pun berusaha keras menaiki levelnya. Di jalanan, Guy melihat player-player lainnya yang saling tembak-menembak. Ketika Guy akan mencoba, ia langsung tewas. Waduh, apes ya. Sesudah bangun, dia pun mencobanya lagi dan masih saja gagal. Sedikit demi sedikit Guy mulai bisa menaiki levelnya, sehingga levelnya bisa naik dengan pesat, lebih cepat dari semua player di seluruh dunia. Para YouTuber gaming seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkan Guy ini. Seketika Guy pun viral dan menjadi karakter game idola di seluruh dunia. Dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Guy lalu berjalan menuju ke dalam bank. Dia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian, datang player yang merampok bank. Dengan mudah, Guy merebut senjata dan kacamata perampok itu dan menyuruhnya pergi. Guy mengajak Buddy untuk memakai kacamata. Namun, Buddy terus menolaknya karena itu terasa tidak normal baginya. Karena kecewa, Guy pun pergi meninggalkan Buddy. Di tempat lain, Millie berusaha membobol masuk markas player yang sebelumnya dia incar. Dengan bantuan Case, Millie mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Di saat Millie terdesak, dari belakang muncul seseorang mengendarai motor. Dan itu adalah Guy. Guy datang menolong Millie, namun tiba-tiba muncul karakter-karakter pertarung mengepung mereka. Millie dan Guy pun bertarung dengan karakter-karakter itu untuk menyelamatkan diri. Guy lalu mengajak Millie kabur dari markas itu menggunakan motor. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadi akan dicuri dan kabur bersama Guy. Di dalam kantor developer game Free City, Case dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Anthony. Para karyawan mengeluh tentang kemunculan karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkirkannya dari game. Namun Anthony melarangnya karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Anthony sendiri akan meluncurkan sequel game dalam waktu dekat. Anthony merancang Free City 2 akan sangat berbeda dari sebelumnya. Case lalu datang dan memberi saran kalau sebaiknya Anthony mengadaptasi game pertamanya. Karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya. Atau jika tidak, dia menyuruh Anthony membuat game baru saja. Namun Anthony ngotot, berkeras hati, ingin membuat sequel dengan alasan uang. Setelah Anthony pergi, Case selalu menganalisa karakter yang bernama Guy. Di dalam game, Guy mengajak Millie ke dalam markasnya. Guy sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Namboi canyo. Millie yang kaget lalu bertanya, "Siapakah gerangan Kisanak sebenarnya, wahai Guy?" Millie mengira Guy adalah karyawan Anthony, namun Guy menyangkal semua itu. Millie menanyakan nama aslinya di dunia nyata. Guy lalu menjawab kalau nama aslinya tetap adalah Guy. Guy lalu mengajak Millie membeli es krim di taman yang tenang. Guy memberikan Millie es krim rasa bubblegum, favoritnya. Millie terkejut karena dia sangat suka sekali es krim rasa bubblegum. Millie merasa kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Dalam kantornya, Case terkejut setelah menemukan fakta bahwa Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan seorang player. Namun, Guy ini adalah NPC. Di dalam game, Millie dan Guy pun semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Guy lalu mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam impian dan harapannya selama ini. Guy pun tiba-tiba mencium Millie. Di dalam dunia nyata, Millie melongok terdiam melihatnya. Karena tidak ada tombol untuk mencium, bagaimanakah Guy melakukannya? Millie kemudian berpamitan pada Guy untuk offline. Di dalam rumahnya, Millie ditemui oleh Case yang datang tergesa-gesa. Case berkata kepada Millie kalau perkataan Millie sebelumnya yang menyebut Anthony mencuri data game mereka untuk membuat game Free City itu benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan player lain, tapi dia adalah NPC atau bot yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan dalam game buatan mereka berdua dulu. Millie pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Guy. Case pun shock karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Case selalu teringat sesuatu kalau Anthony ingin meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan Free City pertama. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total dan semua bukti mengenai kebohongan Anthony akan terhapus dengan diluncurkan Free City versi terbaru. Mereka pun harus bekerja keras menemukan bukti kebohongan Anthony sebelum game itu dihapus. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy. Millie mengajak Guy masuk ke dalam lobby player.
Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini dan semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang barusan Millie katakan. Namun, Millie mencoba menjelaskan semuanya pada Guy. Dia menyebut kalau dirinya adalah seorang player, dan semua orang yang ada di dalam lobi adalah player. Sementara Guy dan karakter tak berkacamata lainnya adalah NPC alias karakter sampingan atau hanya figuran. Guy pun terkejut dan sedih mendengarnya. Ternyata, selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Guy yang terlanjur sedih itu tidak mendengar ucapan Millie dan berlalu pergi. Di pinggir pantai, Guy mencoba mengecek apa yang dikatakan Millie barusan dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Guy pun menemui Buddy di rumahnya. Guy bertanya kepada Buddy tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi. Bagaimana pendapat Buddy? Buddy lalu menjawab, dia tidak peduli jika semuanya hanyalah ilusi, karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. Yang tak dipedulikan adalah saat ini bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Buddy itu lalu membuat Guy tersadar. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Ia pun bertingkah aneh. Dia dengan sukarela menyerahkan data yang Guy inginkan, data mengenai level rahasia yang berhasil dia temukan karena ada kesalahan di dalam game. Sebagai bayaran, player itu ingin Guy menari dengan emot-emot kayak bocil-bocil junior lainnya. Namun Guy melihat hal ini sebagai hal yang aneh dan pergi meninggalkannya. Guy lalu menemui Millie di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan. Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata, para YouTuber gaming masih saja heboh membahas karakter Guy yang aneh ini, dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Anthony yang mengetahui merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Anthony lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC dan itu akan mengacaukan game secara keseluruhan. Mouser lalu memberi ide untuk mereboot server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Anthony langsung setuju dan menyuruh Mouser merestart ulang game itu. Di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia dan ternyata benar. Level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Case. Anthony benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama, Mouser mereset ulang game dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Guy pun kebingungan, ia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening, tidak ada satupun player yang bergerak dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login dan menemui Guy. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa. Di jalanan Millie ditelepon oleh Case. Case memberitahu jika merestart ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Case teringat kalau dia dulu merancang karakter Guy di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Case memprogram wanita impian Guy adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Jadi pertemuan Guy-Millie pasti mempengaruhi kode karakter Guy berkembang otomatis. Hal itulah yang membuat Guy menjadi hidup di dalam game. Millie lalu bergegas menemui Guy di tempat kerjanya. Millie mengajak Guy keluar. Millie menyuruh Guy memakai kacamata. Dan Guy pun terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata. Namun hal itu tidak cukup membuat Guy ingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Guy. Wah, jangan diikutin ini ya. Dan secara ajaib, hal itu membuat Guy kembali bisa mengakses data-data di kepalanya sebelumnya. Guy pun akhirnya bisa mengingat semuanya. Guy lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini ia melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca.
Millie pun sadar bahwa Anthony menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Millie lalu meminta bantuan Case agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu di dalam game. Millie dan Guy lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk mogok, melakukan hal berbeda, tidak seperti biasanya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Guy membujuk, ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot, melakukan hal yang sama setiap harinya. Mereka pun bersorak, bersedia mengikuti arahan Guy, dan singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa, hal itu menjadi konten para YouTuber-YouTuber gaming dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter Guy adalah NPC, bentuk kecerdasan buatan yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Anthony semakin pusing. Anthony sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Anthony ingin Mouser membanet Millie, namun Mouser tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah akun palsu. Anthony lalu menyuruh Mouser memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Mouser menjawab, hal itu percuma karena semua NPC di kota bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Mouser menyebut para NPC itu sedang mogok kerja. Anthony lalu menyuruh Mouser melakukan segala cara untuk membunuh Millie dan Guy di dalam game. Mouser yang tertekan itu terpaksa mengikuti perintah Anthony. Dengan mengutak-atik kode, Mouser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Di saat Millie dan Guy semakin terdesak, tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Dan itu adalah ulah Case yang membantu mereka dengan mengutak-atik kode juga. Guy dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Anthony lalu menyuruh Case menghadapnya. Di sini, Case sadar kalau ternyata selama ini Anthony mempermainkannya dengan berbohong. Kalau ternyata Anthony menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City kedua. Anthony lalu mengajaknya bekerja sama dengannya. Namun Case dengan tegas menolak. Case membantu Millie dan Guy membuat jembatan menuju level rahasia di sebelah pantai. Anthony lalu menyuruh Mouser mengoffline-kan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang. Semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi diam-diam, Case menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live streaming. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya di saat Guy sedang berjalan. Dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dia berwajah sama dengan Guy, namun memiliki tubuh yang lebih berotot. Dude menghajar Buddy yang baru datang bertubi-tubi. Dude lalu menghajar Guy. Peristiwa itu disiarkan oleh YouTuber-YouTuber di seluruh dunia. Dengan bantuan kacamata Guy mengaktifkan item-item miliknya, kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidak cukup, Dude masih terlalu kuat baginya. Guy lalu mempunyai ide, yaitu memasangkan kacamata itu di kepala Dude. Dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asik dengan meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Anthony mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalan hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Anthony, namun Anthony malah memecat Mouser dan mengusirnya. Di dalam game, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Namun Buddy terpisah di tengah jalan. Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari dan di ujung jembatan Guy pun melompat dan menghilang. Akhirnya Guy berlari mendarat di level rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data game milik Case dan Millie yang dicuri oleh Anthony. Semua orang pun bersorak. Millie mencoba menghentikan aksi Anthony yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran kalau Millie tidak akan menuntut Anthony dan membiarkan Anthony melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa royalti sepeser pun. Millie hanya ingin game miliknya kembali, itu saja. Anthony pun terdiam. Singkat cerita, setelah peluncuran game Free City 2 mengalami kerugian total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara game Free Life milik Millie dan Case mengalami lonjakan pemain karena mereka ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakraban antara Millie dan Case, Mouser menyuruh Case untuk mengungkapkan perasaannya pada Millie karena Mouser tahu jika Case dari dulu menyukai Millie. Tetapi dia tidak berani mengungkapkannya.
Saat Case akan mengungkapkan perasaannya, lidah Case menjadi kaku dan keluh. Dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Millie menemui Guy. Di sana Guy bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Guy juga sadar kalau dia seorang karakter NPC game, tidak akan bisa bersatu dengan Millie. Guy lalu memberitahu Millie sesuatu, kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Millie sudah ada sejak pertama dia hidup. Guy menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seorang yang benar-benar mencintai Millie. Guy sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer. Millie pun akhirnya sadar bahwa Case yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya. Millie terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Millie lalu bergegas, lock out, dan berlari menyusul Case. Millie pun memeluk Case. Di dalam game, saat sedang berbincang dengan Dude, Guy terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy. Di game baru ini, Guy pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Buddy. Dan berakhirlah alur cerita film Free Guy ini. Salam Sinema 1. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.